Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junus Buari Hafid. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberitahukan materi terkait manajemen operasi dan produksi tentang desain produk dan jasa. Ada 10 keputusan strategi MOP manajemen operasi. Yang pertama, desain barang dan jasa. Yang kedua, mengelola kualitas. Yang ketiga, strategi proses. Yang keempat, strategi lokasi. Yang kelima, strategi tata letak. Yang keenam, sumber daya manusia. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Yang kedelapan, manajemen persediaan. Yang kesembilan, penjadwalan. Dan yang kesepuluh, pemeliharaan. Ya, pada materi pertama, poin pertama tadi ada yang namanya desain produk dan jasa. Dasar keberadaan organisasi yaitu produk atau jasa yang disajikan kepada masyarakat. Produk yang baik merupakan kunci keberhasilan. Tapi strategi produk yang kurang baik dapat menghancurkan perusahaan. Misalnya perusahaan fokus pada produk tertentu. Desain produk dan jasa salah satu strategi produk adalah membangun kemampuan tertentu dalam kostumisasi keluarga produk atau jasa yang sudah ada. Strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk, dan mengembangkan luasnya lini produk. Tujuan dari keputusan produk yaitu mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Fokus dari keunggulan bersaing yaitu pembedaan, biaya rendah, atau respon cepat. Pemilihan produk dan jasa. Pemilihan produk dimaksudkan sebagai proses memilih produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Siklus hidup produk. Yang pertama itu pada umumnya perusahaan akan mengalami arus kas negatif saat perusahaan mengembangkan produk. Yang kedua, produk berhasil, kerugian dapat teratasi. Yang ketiga, produk sukses dapat menghasilkan keuntungan sebelum siklus hidupnya menurun. Yang keempat, keuntungan menurun harus memperkenalkan produk baru. Tugas manajer operasi yaitu mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Organisasi perlu terus-menerus memperkenalkan produk agar dapat bertahan hidup. Siklus hidup pada pertama itu perkenalan produk. Yang kedua, fase pertumbuhan. Yang ketiga, fase kematangan. Yang keempat, fase penurunan. Fase perkenalan produk dalam fase ini masih sedang disesuaikan dengan pasar. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penelitian, pengembangan produk, memodifikasi dan perbaikan proses, pengembangan pemasok. Itu keempat kondisi yang memungkinkan terjadi. Yang kedua itu fase pertumbuhan. Dalam fase ini desain produk mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Yang ketiga, fase kematangan. Sebuah produk sudah dewasa, pesaing mulai bermunculan. Yang keempat, fase penurunan. Produk yang hampir mati yaitu dihentikan atau mengenalkan produk baru. Analisis produk berdasarkan nilai merupakan urutan produk yang tertinggi ke yang terendah akan kontribusi mereka pada perusahaan dan juga kontribusi tahunan total. Laporan produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi yang mungkin untuk setiap produk. Menghasilkan produk baru. Peluang produk baru yaitu pengembangan produk yang agresif mengharuskan organisasi membangun struktur internal yang membuka komunikasi pelanggan dengan pelanggan. Teknik untuk menghasilkan ide produk baru adalah brainstorming, yaitu sebuah teknik di mana kelompok orang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik. Peluang produk baru. Sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang memuaskan perhatian pada yang pertama, memahami pelanggan. Yang kedua, perubahan ekonomis yang menyebabkan meningkatnya kemampuan jangka panjang. Yang ketiga, perubahan sosiologis dan demokrasi. Yang keempat, perubahan teknologi. Yang kelima, perubahan politik. Dan yang keenam, perubahan lain yang dapat muncul memulai kebiasaan pasar, pemasok, dan distributor.